Ya Tuhan, aku njaluk mobil. Ya Tuhan, aku njaluk rondo telu kan gitu kan. Oh lah. Ya. Besok anu lah, itu kekurangan rambian, ya toh. Padahal untuk menjadi kita menemukan sejati itu adalah menemukan sulung, hong. Iya. Nah, ketika hong itu kita bisa menselarakan satu kesatuan yang namanya 5 unsur anasir alam. Ya. Banyu, angin, geni, bumi, banyu, angin, bumi, gemilan, angkoso. 4 sifat ibu pertiwi, 1 sifat angkoso. Kita sudah menunggalkan, maka di situ kita akan menemukan kesejatian semesta ini. Ya memang pada hakikatnya seperti itu. Karena apa? Kita kan sah-sah saja meminta. Tuhan adalah tempat untuk meminta. Nah itu menurut Sebenarnya budaya itu zaman sekarang itu sudah terlalu terbudidaya dengan budaya seperti itu ya. Gitu. Namanya jaluk. Iya. Bisa selalu menehi kan itu. Gitu. Itu merapek di alam semesta itu. Namanya jaluk. iya tradition. Nah itu Terus diwenehi wakeh ora syukur malah. misalnya Gusti Allah dihitung ambekan luru telu itu kan gini. Lah, Kan gitu. Apa Gusti Allah pernah ngitung? Itu bisa sudah menjadi rezeki loh. iya. Apa nak rezeki itu kudu nganggo duit. Iya. Nah, makanya kan untuk mencapai itu kan kita ketenangan. Sebenarnya kan apa itu yang kita berikan, gitu. Bukan apa yang kita minta. Iya. Zaman sekarang kan mengenai jalur. Oke. Ketika kita memberikan dengan alam semesta sang itu tuh memberikan yang sama rasa, otomatis itu akan hukum alami hukum feedback mas. Iya. Nek jaluk mesti dituruti. Gusti Allah ki maha pemurah. Ya. Apa sing ra dijaluk soalan. Ning yo ki mau balik wong nek dituruti karepe kok enake kurang. Ya itu manusia. Kadang apa ada Akhirnya apa? Itu membentuk mindset otak manusia akhirnya terbawa dengan meminta terus menjaluk meneh. Ya akan seperti itu. tetap di Akhirnya menjadi mindset, akhirnya menjadi karakter. Akhirnya menjadi nasib. Jenengan rasa jaluk orang mungkin jenengan mati kalian. Iya. Gampangane kan. Percaya itu. Tapi lo ngomong saiki lo. Dan makanya ada kata manusia menang di kebawase seorang yang astane Gusti. Ya. Manusia berhak untuk berusaha, tapi kehendak itu adalah Sang Maha Pencipta. Ya. Kita hanya berusaha aja. Iya. Ngomong jaluk kan orang usaha. Gitu. Apa nggur tengok uduk ning omah duit teko dhewe ora mungkin kan Mas. Ngono. Ngupaya. Mengupayakan. Berikhtiar. Ya kita lakukan ikhtiar aja. Asal kita melakukan jalan yang lurus ya. Rezeki kita enak wae kok. Kalau kita merasa tidak yakin dengan usaha kita, berarti orang yakin karo awake dhewe. Orang yakin karo Gusti Allah. Nah, orang yang sudah tidak yakin itu manusia punya daya cipta mengadapkan. Nah, sing diadaknya kok ora yakin. Ya ora terjadi. Mengadang-adakan. Gitu. Ini ada keyakinannya yakin, wis sing menengori akhirnya makanya ini Maha Cipta otaknya. Nah, tergantung apa yang kita pikirkan. Nah, keinginanmu apa? Kamu yakini atau enggak? Mantap enggak dengan otak di dalam otakmu itu? Iya. Kalau kita hanya timbul kekhawatiran, ya kita akan menggagalkan diri kita sendiri. Makanya manusia selalu diberikan ujian. Ini baru ini kuat sekali. Kebeningannya itu seberapa sih? Banyu di obyek-obyek ini. Iya. Nah, makanya kan kalau tenang, ini misalkan air keruh nih ya. Air kan mesti keruh, manusia bener gitu mas. Iya. Nah, di obyek-obyeknya ini kan anu loh, gitu mas. Jadi keruh kan. Atau Roto malah. Nah, tapi kalau orang yang tenang itu bergeraknya gini loh. Bangunan ini kan arah loh mas. Iya. Iya Pak. Karena tenang dimanapun berada. Tapi kalau orang yang nggak tenang ini enggak. Nah, getar gini. Mama saya gerak saya. Bedanya orang tenang dengan enggak itu seperti itu. Betul sekali. Nah,
Kalau kebeningan itu kan suatu maksud bahwa kita harus bening dulu, bening, cipta bening. Biar apa? Nek bening kan kita apa yang kita raih itu kan jelas gitu kan. Kalau kita nggak, kalau ari itu keruh kan kita melihat sesuatu yang ada di dalamnya kan nggak kelihatan. Akhirnya timbul suatu kekhawatiran hidup karena nggak mengetahui bisa gitu ya ngerti. Tapi kalau kita bening yakin, Gusti Allah itu maha tahu, maha mengerti. Yang penting aku melakukan yang terbaik, hamu mayu hayuning diri, hamu mayu sama hayuning diri. Dua, nanti dengan secara otomatis kita akan diberkati. Orang mungkin orang diberkati. Gusti Allah sehat namanya, aduh sebenarnya orang dikai. Dan itu pun dengan didasari rasa pamrih. Namanya hidup itu adalah pengabdian. Makanya berdharma itu adalah membangun kewajiban diri kita. Ngurumongso, ngurumangsan yang ngarang. Ya. Jangan kita meminta terus. Semakin banyak kita meminta, sebenarnya kita dapat, tapi mengurangi berkah yang di kemudian hari. Betul sekali. Sepakat. Tapi kalau kita mau melakukan, ya kita memberikan nggak masalah, ibaratnya berkorban gitu kan. Tapi kita tidak menganggap kalau itu korban, karena itu sudah satu bagian dari kesadaran rasa syukurnya, kesadaran diri kita. Yang punya isi kehilangan kesadaran diri itu berat mas, berat banget ya. Nggak tahu diri, ya, nggak rumongso. Apalagi sekarang kan banyak orang yang mengaku berkeyakinan, padahal ya itu karena itu tadi budaya yang bukan Nusantara itu tadi. Ya contoh sederhana aja, misalnya punya hutang, terus waktunya membayar, kan dia meminta, pasti kalau yakin pasti waktu jatuh tempo kan pasti datang lah, kalau memang sungguh-sungguh meminta. Tapi kadang-kadang kebanyakan orang kan nggak sabaran. Harusnya pastinya makanya kan turun, tapi sebelumnya sudah goyah. Makanya Akhirnya kan kita sebelum melangkah pada sesuatu itu kan kita pikirkan terlebih dahulu. Ojo buru seneng. Karena itu kan seneng sih bang. Cara pikir buru ini gitu. Makanya kan lari mau jarinya seakarang. Gampangane mangan cepet itu nggak masalah kan. Yang penting aku ambil resiko kan. Nah makanya itu. Tapi zaman sekarang kan mau ngomong itu belum. Saya nggak mau kan. Makanya kan kita harus menerima bantuan sedikit ini dengan sebuah penerimaan. Kadang-kadang semua itu tidak bisa kita mengerti. Ya, dengan sebuah penerimaan kita mampu menjalani semua. Gitu. Nah, makanya untuk budaya seperti ini kan dikembalikan budi pekerti itu lagi agar mindsetnya itu enggak seperti ini dampaknya, karena itu kan bagian dampak kapitalisme. Betul. Gitu. Kapitalisme itu kan sesuatu kebebasan untuk mencari keuntungan sebanyak mungkin. Ya budaya ini nanti aku juga mengajarkan itu yang itu. Dulu kita menjajah ini enggak, tapi sifatnya untuk kedamaian. Nyatanya keadilan juga tercipta, kesejahteraan rakyat ya, namanya seperti itu. Iya. Sekarang kan kapitalis tercipta hedonisme ya. Orang berusaha mencari duit sebanyaknya untuk menghindari suatu penderitaan, karena akhirnya tanpa disadari itu bahwa timbul dari sebuah kekhawatiran hidup, takut kalau itu penderita. Makanya kan itu sudah menjadi bagian kita terbawa arus budaya kapitalisme. Nah di dalam kondisi seperti ini kita harus bisa membangun keseimbangan diri. Ya tujuannya spiritualitas kan juga itu semua, karena makna spiritualitas itu banyak, tidak harus dikait-kaitkan dengan hal yang klinik kan gitu kan. Tujuannya apa toh spiritualitas? Biar kita mampu membawakan diri
lebih bijaksana lagi dalam menyikapi kehidupan ini. Betul. Kalau kita sudah mampu untuk itu, kita akan menemukan kedamaian, bisa mampu berdamai dengan diri kita sendiri, ya. Menumbuhkan suatu keikhlasan, kesabaran, kerendahan hati, sifat welas asih atau cinta kasih. Nah itu kan gak gampang, namanya dibangun dari nol. Makanya saya pernah bilang, hidup itu adalah perjalanan, perjalanan itu adalah proses. Perjalanan itu adalah pelajaran. Pelajaran itu butuh waktu yang namanya, butuh proses yang namanya waktu. Nah waktu itu dari hasil analisa kita sendiri akhirnya menemukan cahaya kehidupan yang bilang nur. Nah nur itu akan memberikan berkah cahaya untuk diri kita. Nek jalan pak dalannya padang urip bangkit istilahnya ya, nek kita berdoa kita nggak usah mewujudkan bentuk permintaan, cukup kita ya aku berdoa ya Gusti mugi sedaya namung kersane Gusti, kalau namung lampahin apa ingkang dados kersane Gusti, ya kan. Yang kita minta hanya pinaringono karahayan, kegiatan, keselamatan, kabungahan, katentraman wonten ing gesang kawula. Katebinane sambil kala kan ngono kan. Katebine saking kebaya kan. Nah, terus segala apa yang hamba lakukan ini atas segala berkahmu dan kehendakmu, ya. Kamu kalau nyun berkahkan nugrahan lan pepada yang gesang kawula. Wis minta ngono wae, perkara kuwi rezekine dalam bentuk apa kan? Iya. Penting kan rezeki, ya kan? Jenenge rezeki itu apa Mas? Sesuatu yang buat kita tuh menikmati, entah itu dalam bentuk apa, ya kan? Rezeki Yang membuat kita nyaman, yang mendapatkan suatu kebahagiaan damai dalam hati damai, itu yang namanya rezeki. Mungkin bentuk duit atau bentuk bojo kan ngono. rezeki sing karena rezeki duit nek uripe ora tentrem ya jenenge ora rezeki. Musibah dalam semata-mata rezeki yang kesenangan sesaat, gitu. sengsara dalam nikmat. Yang namanya kefanaan sebelah belakang. Makanya hidup itu penuh dengan fata morgana. Bayang-bayang semu, ketok indah sebelum bayang-bayang. Iya. Itu yang dinamakan Kesemuan. sawang sinawang. Nah, makanya itu. Terkadang itu manusia itu kebanyakan ya itu tadi merasa diri kebenaran, yakin dengan sebuah kebenaran yang dimiliki diri sendiri. Namun pada dasarnya tidak peka dengan mata penglihatannya sendiri, akhirnya terjerumus pada jurang yang tiada dasarnya.